Sebentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya gue pengen perkenalan dulu. Izin perkenalkan, gue Lutfi Siba, biasa dipanggil Siba. Terus ada rekan gue juga, ada Sabrina Early, dan juga ada Franz Pradana. Oke. Sebelumnya gue mau apresiasi dulu buat yang udah hadir untuk tim belajar anatomi kali ini. Terus nanti kita bakal bahas tentang regio coli sesuai dengan apa yang udah teman-teman request. Langsung aja ke materinya ya. Untuk bagiannya sendiri, gue kebagian dapet yang tulang leher, struktur dan level penting di leher, kulit dan inervasinya, fascia cervicalis, dan carotid sheath. Oh ya, sebelum gue mulai ke materinya, gue mau disclaimer terlebih dahulu. Kalau misalnya di sini gue nggak menggurui, tapi lebih ke arah sharing tentang ilmu yang udah gue dapetin, baik dari dokter AJW maupun dari ABK atau dari e-book lain yang udah gue baca. Oke, langsung aja di sini. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang tulang leher. Nah, di tulang leher ini terbagi jadi dua. Ada yang tulang aslinya dan ada kartilago, tulang rawan. Untuk tulang leher itu sendiri, penyusunnya ada apa aja sih? Yang pertama ada osteoideum, lalu ada vertebra cervicalis, lalu ada clavicula, dan ada manubrium osterni. Nah, kalau buat kartilagonya, di sini bisa kita lihat ada kartilago tiroid yang ini, yang nanti dia juga sebagai pembentuk dari laring itu sendiri. Terus ada kartilago cricoid di bawahnya, dan juga ada kartilago trachea. Di sini ada penjelasan lebih lanjut, gambarnya diperjelas, ada osioid, yang ini pandangan anterolateral kanan, yang kalau ini anterior superior. Nah, di osioid ini bisa kita identifikasi ada cornu majus dan minus, dan ada korpusnya yang ini. Nah, cornu itu kan artinya tanduk. Ada yang gede, yang majus, yang ini. Terus ada juga yang minus, yang kecil. Oke, untuk tulang dan kartilagonya mungkin itu aja. Selanjutnya ke bagian vertebra cervicalis ya. Kita bahas lebih lanjut mengenai vertebra cervicalis. Di sini gue cuma pengen nekenin gitu, ngasih poin-poin penting apa aja yang harus lu pahami atau yang lu ingat. Yang pertama ada ciri khasnya. Untuk vertebra cervicalis itu sendiri, ciri khasnya yang pertama ada processus spinosus. Tapi dia itu bercabang dan pendek. Beda sama processus spinosusnya si vertebra thoracal atau lumbal. Nah, kalau yang si cervicalis ini, dia bercabang. Bisa kita lihat di sini. Dia bercabang dan juga pendek. Yang ini ya, processus spinosusnya. Oke. Selanjutnya ada foramen transversus, yaitu yang di samping sini. Yang bolongan kecil itu. Nah, nanti di foramen transversus itu bakal dilewati sama yang namanya arteri vertebrae. Dia mulai masuk dari vertebra cervicalis ke-6, di level ke-6. Nanti dari situ juga arteri vertebrae itu lanjutan dari arteri subclavia. Selanjutnya ada foramen vertebralis. Foramen vertebralis itu yang ini ya. Dia bentuknya trianguler, berbentuk segitiga. Selanjutnya korpusnya, badannya juga pipih, gepeng, tipis gitu. Lalu panjang laterolateral itu lebih panjang daripada si anterior posterior ya. Kalau lateral-lateral tuh yang dari samping kiri ke samping kanan, ini namanya panjang lateral-lateral. Kalau misalkan yang anterior posterior itu panjang ke sini. Bisa dilihat kan, kalau yang lateral-lateral itu lebih panjang daripada anterior posterior. Terus nanti vertebra cervicalis itu pembagiannya berdasarkan bentuk. Yang pertama ada yang tipikal, yang kedua ada yang atipikal. Gue yakin teman-teman juga udah pada tahu ya, yang tipikal tuh berapa aja, atipikal tuh berapa aja. Tipikal 3 sampai 6, atipikal 1, 2, dan 7. Untuk pembahasan lebih lanjutnya di slide sampingnya. Nah, ini yang atipikal. Vertebra cervicalis atipikal. Kita bahas dulu dari yang C1. Nama lainnya adalah atlas. Nah, apa sih ciri khas atau keunikan dari atlas ini? Yang pertama, dia tidak memiliki processus spinosus.
bisa dilihat ya, di sini nggak ada proses spinozisnya gitu. Beda sama kayak C2, apalagi sama C7 yang panjang nanti. Tapi kalau di C1 di Atlas, dia punya massa lateralis Atlantis yang di sini samping. Nah, nanti massa lateralis Atlantis ini dihubungkan oleh arcus Atlantis, baik itu yang anterior, ini anterior maupun yang posterior. Arcus itu artinya kayak apa ya? Lekukan, kayak arcus aorta gitu. Dia kayak nekuk gitu, begini maksudnya. Oke. Terus nanti ada juga facies articularisnya di sini. Terus ada foramen transversumnya juga dan processus transversus yang di samping-samping. Lalu untuk yang C2 yang aksis, kalau yang aksis di sini terdapat dens atau processus odontoid. Jadi di aksis ini ada 3 prosesus penting. Yang pertama yang ini spinosusnya, terus ini odontoidnya, dan juga yang di samping yang si transversusnya. Lalu yang ketiga ada C7 atau nama lainnya adalah vertebrae prominent. Dia itu ciri khasnya proses spinosisnya panjang, bisa dilihat. Terus nanti foramen transversusnya kecil. Kenapa kecil? Alasannya adalah karena nanti dia tidak dilewati oleh arteri vertebralis. Itu alasan utamanya. Jadi nanti kan arteri vertebralis itu bakal masuk di level C6 ya kan? Nanti bakal dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, di sini sekarang tentang struktur dan level penting pada leher. Kita identifikasinya dari yang besar-besarnya dulu, yang poin-poin pentingnya dulu. Dari paling atas, di sini ada osioid kan. Terus di bawahnya ada kartilago tiroid. Nah, nanti di antara osioid dengan kartilago tiroid itu terdapat yang namanya membrana tirohioid. Yang ini ya. Oke. Selanjutnya di bawah dari kartilago tiroid itu terdapat kartilago krikoid, di mana nanti antara krikoid dengan kartilago tiroid itu terdapat membrana krikotiroid. Tuh. Oke. Terus di bawahnya lagi yang ini ada kartilago trakeanya. Nanti kartilago trakea itu dia cuma ada di depan doang ya. Jadi nanti bagian belakangnya ini yang di posterior itu nggak ada. Jadi kartilagonya itu cuma di bagian depannya aja, depan lateral. Oke. Terus juga ada sistem endokrin di sini. Ada yang namanya kelenjar apa? Tiroid, kelenjar tiroid. Dia itu menempel dari C5 di sini. Ini tuh kira-kira C5 terus sampai bawah sampai sini. Itu kira-kira T1. Jadi dari C5 sampai T1 tiroid itu nempel. Dan dominan lebih nempel di kartilago krikoid. Oke, lalu untuk vertebra levelnya dari C3 dulu, dari paling atas, skeletopinya ya. C3 itu tempat level beradanya si osioid itu sendiri. Lalu untuk C4, kalau di C4 nanti di sini ada yang namanya bifurcarsio atau percabangan si arteri karotis. Nanti untuk yang lateral ke sini, ini adalah arteri karotis interna. Kalau yang medial itu eksterna. Nanti yang interna itu bakal mempersyarafi, bakal melanjuti ke bagian otak. Kalau misalkan yang eksterna, itu dia bakal ke wajah dan leher. Lalu ini bawahnya masih arteri karotis komunis, dan di sini percabangannya, di level C4, bifurcarsio karotis. Lalu untuk C6, nanti C6 ini bakal banyak poin-poin pentingnya yang harus kita pahami dan kita hafalin. Gue kasih pengantarnya. Yang pertama, kalau C6 itu ada perubahan dari laring menjadi trakea, lalu ada perubahan dari faring menjadi esofagus. Nah, di sini batas bawah krikoid atau level C6 adalah level yang penting. Kita bahas satu-satu. Yang paling ditekanin yang poin nomor 1 yang tadi yang gue sebut, yaitu persimpangan laring dengan trakea, perubahan dari laring menjadi trakea. Terus yang kedua, poin kedua itu adalah persimpangan faring menjadi esofagus. Oke. Terus yang ketiga itu tingkat di mana arteri tiroid inferior dan vena tiroid media
bakal memasuki kelenjar tiroid. Jadi nanti dia selain mempersarafi trakea, dia juga bakal memasuki yang namanya kelenjar tiroid. Oke. Selanjutnya poin keempat, tingkat di mana arteri vertebra memasuki foramen transversal di vertebra cervix ke-6. Ya, jadi kan tadi kalau misalnya di vertebra cervicalis ke-6 itu ada yang namanya uh, foramen transversus gitu. Dari C6 sampai ke atas, sampai ke C1. Dia bakal ada foramen transversus di mana nanti bakal dimasuki oleh apa namanya? Arteri vertebra mulai dari C6 sampai ke atas, sampai ke C1 dan selanjutnya. Selanjutnya poin nomor 5 itu adalah tingkat di mana perut superior musculus omohyoid. Perut itu maksudnya venter, venter yang bagian superior bakal melintasi selubung karotis. Jadi nanti si venter superior ini dia bakal istilah kayak menyilang gitu, melintasi, melewati selubung karotis atau carotid sheath. Selanjutnya poin nomor 6 di mana nanti tempat ganglion simpatikus yang cervix bagian media. C6 itu yang cervix bagian yang media. Soalnya nanti ada yang superior juga, ada yang inferior juga. Terus poin nomor 7 itu tempat di mana arteri karotis dapat dikompresi terhadap prosesus transversal C6. Jadi nanti ada bagian yang namanya tubercle karotis. Yang tadi di bagian anatomi awal-awal yang gambar itu ada bagian yang namanya tubercle karotis di C6. Nanti di mana arteri karotis itu bakal dikompres. Nah, yang gue tangkap dikompres ini maksudnya kayaknya ditekan deh. Antara ditekan kalau enggak di kayak semacam bersinggungan gitu, dikompres. Kurang lebih begitu. Untuk sampai sini bagian vertebra cervicalis sama struktur dan level penting pada leher ada yang mau ditanyain nggak? Boleh. Kalau ada yang mau ditanyain, langsung di ini aja diomongin, di Eh, unmute. sih, mau tanya. Oke, boleh. Tadi kan nomor satu sama nomor dua itu katanya persimpangan laring dengan trachea, persimpangan faring dengan esofagus. Maksudnya persimpangan itu kayak gimana sih? Ada contoh gambar nggak? Oh, sebentar. Contoh gambarnya kalau sebentar, gue pertama gue jelasin dulu ya. Maksudnya persimpangan itu apa? Oke. Oke, Jadi kalau kalau misalkan persimpangan itu artinya perubahan, perubahan dari laring dengan trakea menjadi trakea. Sebentar, gue cari dulu gambarnya. Uh, Salah di mana ya? Gue anggap coba di sini aja ya. Misalkan ini C6. Ini C6, gambar C6. Nah, nanti buat yang warna pink ini bagian faring. Kalau yang ini faring. Sorry, ini laring, ini faring. Nah, jadi pada saat di C6 ini, nanti perubahan kalau yang faring itu bakal menjadi esofagus. Kalau di tulisan tadi kan persimpangan. Persimpangan itu maksudnya perubahan. Perubahan dari faring menjadi esofagus. Lalu satunya lagi persimpangan dari laring menjadi trakea. Nih, laring itu di sini. Nanti di bawahnya, ini kan batasnya nih C6, ya kan? Ini laring. Anggaplah laringnya di sini. Dia juga nunjukkan di sini sih, ya kan? Nanti di bawahnya ini itu adalah trakea. Jadi C6 tuh bordernya gitu, batasnya. Batas perubahan dari silaring dan faring menjadi trakea dan esofagus. Kurang lebih begitu. oh, oke. Makasih sih, Bang. Ya, yeah, sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi sebelum gue lanjut? Yang vertebra juga boleh, struktur level penting. Oke, kalau nggak ada, gue lanjut dulu ya. Oh, sebelumnya gue mau ngasih disclaimer dulu. Ini gue kayak nggak bisa ngeliat chat kalian deh. Soalnya ini kan apa share screen ya. Jadi gue cuma bisa ngeliat tampilan dari ini doang, dari Good Notes ini doang. Jadi mungkin nanti pas di sesi akhir gue baca-baca yang tadi nanya. Kalau misalkan ada yang ngechat. Oke, izin gue lanjutin. Sekarang bagian kulit di leher. Nah, di sini yang pengen gue tekanin adalah tentang inervasinya. Di sini gue cuma ngasih pengantarnya doang. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut, lebih mendalam oleh rekan gue, Franz.
Oke, mulai aja. Nah, kulit di leher itu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada epidermis, kedua dermis, yang ketiga ada subkutan. Untuk yang kita jadi poin penting adalah kita bahas yang subkutannya. Nah, subkutan ini tiap regio itu bakal punya ciri khas masing-masing. Misalnya, kalau di leher itu dia bakal berdiferensiasi menjadi fasia yang superficial. Kalau misalkan yang di toraks, dinding toraks, dia bakal berdiferensiasi menjadi glandula mamae. Terus nanti kulit pada bagian leher ini nggak bakal dipersarafi oleh yang saraf-saraf besar, melainkan dia diinervasi oleh cabang kutan. Di sini inervasi oleh cabang cutaneus dari cervicalis plexus, plexus cervicalis, yang bagian rami anteriornya. Jadi nanti ada nervus spinalis. Jadi nervus spinalis ini bakal dibagi menjadi dua. Ada yang rami anterior sama rami posterior. Tapi untuk inervasinya lebih dominan ke yang rami anterior. Kita bakal bahas yang rami anteriornya. Intinya itu. Segmennya dari C1 sampai C4. Nanti di situ juga tempat dilakukannya anestesi lokal. Tahu di situ tempatnya nerve point of the neck. Poin inervasi dari leher. Oke, selanjutnya di sini ada 4 saraf yang bakal gue tekenin, yang harus kalian hafalin, pahamin lah minimal. Yang pertama ada nervus occipitalis minor, dia itu di C2, bagian anterior raminya. Terus ada nervus auricularis magna. Terus yang ketiga ada nervus transversus scoli atau transversus cervical, dan ada supraclavicularis. Nah, kalau misalkan di sini di gambarnya kita cuma bisa ngelihat yang occipitalis minor sama yang auricularis magna. Kalau misalnya yang ingatnya gini aja, mereka semua itu yang empat-empatnya, nervus empat-empatnya itu dia bakal muncul dari bawah si ini, musculus SCM. Dia muncul dari bawah, terus naik ke atas SCM. Kalau misalkan yang ke belakang telinga, itu namanya adalah occipitalis yang minor, ke arah belakang dia. Terus kalau misalkan yang tegak lurus, kalau kata dokter AJW mentionnya dia itu tegak lurus. Kalau arah tegak lurus, itu namanya yang auricularis magna atau magnus. Oke, mungkin yang kulit cukup itu aja. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum gue lanjutin ke bagian fascia? Boleh di unmute aja kalau misalkan ada yang mau ditanya. Di sini kita santai aja teman-teman, kayak diskusi aja, diskusi dua arah. Kalau ada yang mau ditanyain, kalau ada yang bingung, tanyain aja sekarang. Mau nanya yang subkutan. Boleh. Apa tuh? Tadi dia bisa berubah jadi apa aja? Yang ini ya? Kalau di toraks jadi apa, sama satu lagi apa ya? Oh, kalau itu cuma contoh doang. Jadi yang perlu ditekanin itu cuma kalau misalkan kulit itu kan terbagi menjadi tiga, epidermis, dermis, dan subkutan. Nah, yang kita tekanin itu poin subkutan di bagian regio leher. Jadi nanti setiap regio pada tubuh ini, subkutannya itu punya ciri khas masing-masing. Dia bakal berdiferensiasi uh, menjadi bagian masing-masing gitu, tergantung regionnya. Kalau misalkan di dinding toraks, dia nanti subkutannya bakal berdiferensiasi menjadi glandula mamae. Terus kalau misalkan di leher, nanti dia bakal berdiferensiasi menjadi lamina yang superficial, yang bakal gue jelasin lebih lanjut di bagian fascia nanti, habis slide ini. Oke, kasih. Gitu. Oke, sama-sama. Ada lagi Seberapa nggak? boleh jelasin ini nggak yang Apa tuh? PPT ini? Yang ini apa? Yang innervated bicutaneous sampai yang paling bawah. Oke, gue jelasin ulang ya, yang di poin-poin ini ya. Jadi regio leher itu, kulit di leher, pertama dia bakal diinervasi oleh cabang dari cutaneus. Bukan saraf yang besar, tapi cabang cutaneus. Nah, cabang cutaneus ini dia asalnya dari plexus cervicalis. Plexus cervicalisnya yang bagian rami anterior C1 sampai C4. Segmen C1 sampai C4. Kalau misalkan gue di sini kelihatan nggak gambar ini?
yang ini. Jadi kan nanti ada yang namanya nervus spinalis ya. Jadi kan ada cranial nerve sama spinal nerve. Nah, jadi nanti yang spinal nerve ini dia bakal ada yang namanya bagian ramus anteriornya. Nah, nanti ramus anteriornya ini dia yang eh, bakal mempersyarafi bukan mempersyarafi, melanjuti untuk menjadi ke kayak plexus cervicalnya dan bakal dilanjuti lagi menjadi cabang cutaneus. Itu poin yang pertama. Terus yang poin kedua, ada 4 nervus penting yang perlu dipahami. Yang pertama ada occipitalis minor, lalu ada nervus auricularis magna, dan ada transversus cervical, terus ada juga supraclavicularis. Itu. Kurang lebih begitu. Oke, paham sobat. Thank you. Oke, sama-sama. Oke, izin gue lanjutin ya. Kita sekarang bahas tentang fascia yang ada di leher. Mungkin kelihatan agak kompleks, tapi gue buat sesederhana mungkin. Jadi kita mulai dari potongan yang ini, potongan transversus saja. Kita bahas dari sini. Pertama gue kasih pengantar ya. Kalau misalkan fascia di leher itu dibagi menjadi 2 secara besar. Yang pertama ada yang fascia superficial atau subcutaneous tissue. Lalu yang kedua ada yang fascia profunda. Untuk fascia profunda ini sendiri nanti bakal dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada layer yang investing, lalu ada yang pretracheal, lalu ada yang prevertebra. Nah, kita mulai jalan dari fascia superficial dulu. Kalau di sini yang gambarnya warna kuning. Nih, yang ini kalau yang potongan sagital. Jadi nanti fascia superficial ini dia nggak cuma menyelimuti bagian depan sama belakang aja, tapi secara keseluruhan leher. Lateralnya juga bakal diselimuti. Kayak gini, gambaran kalau dari potongan horizontal. Oke. Yang warna kuning yang fascia superficial. Jadi nanti di fase superficial ini dia bakal menyelimuti yang namanya musculus platysma. Apa sih musculus platysma itu? Jadi musculus platysma itu adalah muskulus yang bakal fungsinya untuk ekspresi wajah. Jadi pada saat wajah kita menyeringai, cemberut, nah itu salah satunya adalah penyebabnya adalah musculus platysma yang menghasilkan ekspresi wajah kita gitu. Terus selain dari musculus platysma, terdapat juga bisa dibaca di sini ya. Ini keterangannya nih. Kan PPT udah dibagi. Bisa dibaca ini keterangan-keterangan spesifiknya. Jadi terdapat juga ada nervus cutaneus, ada pembuluh darah dan limfatik, lalu ada lemak dan nodus limfatikus. NNLL ini maksudnya nodus limfatikus. Ini yang secara histologis. Kalau ini pasti ada lah. Oke. Selanjutnya kita berjalan ke yang fascia profunda. Profunda dari yang investing layer dulu. Yang warna hijau. Keterangannya bisa dilihat di sini ya. Ini keterangannya nih. Kalau yang investing itu yang warna hijau. Oke. Nah, di investing ini dia bakal menyelimuti apa aja sih? Dia sama ya kayak si superficial, dia bakal menyelimuti keseluruhan leher juga, tapi dia agak lebih dalamnya lagi. Nah, nanti di investing ini ada bifurkasionya juga. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Kalau yang misalkan ke depan, dia bakal melapisi musculus sternocleidomastoideus. Nih, bisa dilihat di sini juga. Ini anterior, ini posterior. Kalau yang di depan, ini kan panahnya di sini ya. Nah, gitu. Ini dia bakal menyelimuti SCM. Kalau misalnya yang di belakang, dia bakal menyelimuti si musculus trapezius. Oke, sampai sini paham kan? Paham lah ya, gampang. Terus selanjutnya, selain dari investing ini, ada juga yang namanya lapisan yang pretracheal dulu. Pretracheal warnanya yang warna ungu. Yang ini pretracheal. Nah, untuk yang layer pretracheal itu sendiri, isinya ada apa aja sih? Yang pertama, ada jelas sesuai namanya, ada trakea. Yang kedua ada esofagus, yang ketiga ada kelenjar tiroid. Oke. Jadi nanti mungkin poinnya kalau yang pretracheal ini isinya ada apa aja? Yaitu tadi ada esofagus, kelenjar tiroid sama trakea. Selanjutnya ke apa? Yang prevertebra, lapisan prevertebra. Nah,
Kalau di lapisan prevertebra ini nanti isinya itu adalah otot-otot. Contohnya ada otot apa aja? Ada otot scalenus, ada longus coli, sama otot erector. Nah, untuk scalenus sendiri kan ada yang anterior, media, sama yang posterior. Kalau di sini cuma kelihatannya adanya cuma anterior dan media doang. Nah, kalau longus coli yang ini musculus ya. Ini longus coli. Yang kiri ini yang kanan atau kanan kiri. Terus kalau yang tadi yang muskulus ketiga yang erector itu nanti dia itu fungsinya untuk supaya kita menjadi lebih tegak gitu. Gimana ya bahasanya? Prevertebra nih. Otot-otot erector itu untuk kita bisa berdiri tegak gitu. Kayak kemungkinan yang erectornya itu yang belakang-belakang sini deh. Karena bagian sini yang nggak ditunjuk. Oke. Terus ada juga yang namanya selubung karotid. Selubung karotid yang warna merah. Ini selubung karotid. Kalau misalnya selubung karotid ini, dokter AJW bilangnya kalau misalkan selubung karotid dia dibentuk oleh pretrakeal. Tapi kalau misalkan gue baca dari ABK, dia itu nggak dibentuk, melainkan kayak udah ada di situ, nggak dibentuk. Tapi bersinggungan dengan si pretrakeal dan juga si prevertebra. Jadi yang untuk di depannya ada si pretrakeal, bersinggungan dengan pretrakeal, dan juga ada si investing. Kalau yang di bagian belakangnya dia bersinggungan dengan si prevertebra. Nah, kalau di carotid sheath ini sendiri isinya ada apa aja? Yang penting-pentingnya ada nervus vagus, ada FJI, vena jugularis interna, ada carotis communis, arteri carotis communis. Dan ada kayak yang kalau di histologinya itu ada lemak, nodus lymphaticus, sama satu lagi, nervus sinus caroticus. Oke. Terus yang bisa dibahas lebih lanjut, ya di sini ada yang namanya retropharyngeal space. Jadi retropharyngeal space itu adalah ruangan di antara lapisan prevertebra dengan lapisan pretrakea. Jadi dia itu lokasi di sini. Nah, ini disebut retropharyngeal space atau nama lainnya itu kalau dokter AJW mentionnya bucopharyngeal. Bucopharyngeal. Oke. Jadi nanti kalau misalkan di space dari retropharyngeal itu, kalau misalkan nanti kita ada infeksi yang menghasilkan mukus atau nanah di otot-otot itu, nanti dia bakal masuk ke dalam apa namanya si space ini, retropharyngeal space, di mana nanti impact-nya adalah menyebabkan gangguan pada GI tract atau saluran pencernaan, kayak kita jadi sulit menelan dan lain-lain. Oke, mungkin kalau buat fascia cukup segitu aja ya. Oh ya, sama ini nih. Mungkin ada yang nanya-nanya ya, kalau misalkan kenapa di atas namanya bucopharyngeal fascia, terus di bawah namanya pretracheal. Namanya kalau di warna ini sama-sama ungu gitu. Nih, yang ini nih. Ini. Kalau misalkan dari sumber yang gue baca, kalau yang di atas, itu di atas faring, itu di atas faring atau di atas laring, itu namanya masih bucopharyngeal. Sedangkan kalau misalkan udah di bawah faring dan laring, itu namanya pretracheal gitu. Jadi batasnya itu juga C6. Jadi kalau di atas ini namanya bucopharyngeal fascia, di mana sebenarnya sama aja, sama kayak pretracheal. Nah, kalau di bawah ini namanya si pretracheal layer. Oke, mungkin kurang lebih begitu. Yang fascia mungkin ini aja. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum dilanjutin lagi? Jujur aja kayaknya kalau misalkan buat UTS nanti, kayak kemungkinan materi yang fascia ini bakalan keluar deh. Minimal satu soal lah. Kayak kita harus kayak pahamin benar-benar tentang di bagian fascia ini. Kalau nggak ada yang mau nanya, oke gue lanjut ke next slide dulu ya. Mungkin di kolektifin dulu pertanyaannya baru ditanyain di akhir boleh. Oke, selanjutnya itu selubung karotid. Ini yang lebih lengkapnya. Jadi tadi gambar selubung karotid itu yang ini, yang gue kasih tunjuk warna merah. Ada apa aja isinya? Yang pertama
ada karitis komunis, ada karitis interna, lalu ada juga FJI, ada nervus vagus, ada sinus karotikus, di mana kalau misalkan ada sinus karotikusnya pasti juga ada nervusnya, nervus sinus karotikus. Nanti dia itu bakal berfungsi untuk pengindra perubahan tekanan atau baroreseptor. Lalu ada serabut saraf simpatetiknya juga, ada nodus limfatikus dan lemaknya. Oke, kurang lebih begitu. Kalau yang bagian selubung karotid, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalkan nggak ada, kita langsung percepat aja ya. Lanjut ke bagian regio dan trigonum. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut oleh rekan gue, Sabrina Arli. Oke, izin masuk ya teman-teman. Cip bisa bagiin konten dulu nggak? Jadiin host. Oke, boleh. Mungkin ini aku sambil on cam ya teman-teman, karena nanti mau sambil ngeperagain, karena aku bahas muskulus, nanti bakal bahas tentang gerakannya juga. Oke, kita mulai. Ya, jadi di sini aku bakal ngelanjutin materi yang dibahas sama Shiba tadi. Kan dia udah bahas tentang skeleton, terus ada fascia juga, carotid sheath, dan lain-lain. Di sini aku mau bahas tentang Regiocoli, musculus, sama trigonumnya. Nah, di sini aku disclaimer juga, bukan niatnya mau ngajarin teman-teman, karena di sini aku mau ngebantu nih teman-teman buat review materi yang udah disampaikan, yang siapa tahu nanti teman-teman lupa atau gimana. Dan sekalian aku mau ngasih, siapa tahu ada catatan yang teman-teman nggak punya, jadi nanti ini bisa pakai catatan ini, oke? Oke, kita mulai dulu dari Regiocoli dan musculus. Jadi trigonum coli ini sebenarnya dia masuk ke bagian Regiocoli ya teman-teman. Jadi nanti kayak diselingin gitu. Oke, trigonum coli ini ada yang anterior sama posterior. Dan nanti ada juga struktur yang membatasi keduanya. Nah, itu struktur apa? Bakal kita bahas nanti. Oke, kita bahas dulu tentang materi yang disampaikan Shiba tadi. Aku mau nge-review ulang. Jadi lapisan leher dari luar ke dalam itu aku nangkepnya dari yang Shiba terangin tadi, itu ada kulit yang paling luarnya. Kulit itu terdiri dari epidermis, dermis, dan juga subkutan. Nah, jaringan subkutannya atau lapisan subkutannya itu tadi kan berdiferensiasi nih pada bagian leher jadi platisma. Nah, platisma itu apa sih? Platisma itu merupakan hasil diferensiasi dari lapisan subkutan kulit yang berupa otot yang menutupi daerah leher bagian anterior dan juga lateral. Nah, aku minta sama teman-teman platisma ini tolong diingat ya teman-teman, karena nanti di akhir bakal aku review ulang lagi. Nah, terus ke dalam lagi ada lamina superficialis atau yang kita sebut sebagai investing layer. Kemudian ada pretracheal layer itu di bagian depan, kemudian prevertebral layer di bagian belakang, dan juga ada vagina caroticum atau yang kita sebut juga sebagai carotid sheath. Oke, sekarang kita mulai dulu ke Regiocoli-nya. Jadi menurut buku ABK, itu Regiocoli dibagi jadi 4 bagian. Yang pertama ini adalah regio sternocleidomastoideus, kemudian ada regio cervicalis posterior, regio cervicalis sama regio cervicalis yang anterior. Kita bahas dulu satu-satu dari yang regio sternocleidomastoideus. Nah, sesuai namanya, regio sternocleidomastoideus. Berarti dia hanya terdiri dari satu otot, yaitu otot sternocleidomastoideus. Nah, ini tuh merupakan otot penting ya teman-teman, karena nanti itu akan membagi, nih, ini aku pengen banget nekanin kalau sternocleidomastoideus ini bakal ngebagi trigonum, jadi trigonum anterior dan juga posterior, kemudian ngebagi regio anterior dan juga lateralis gitu. Nah, terus si SCM ini dia punya 2 kaput nih. Yang pertama itu ada kaput medial ini, dia tuh akan berorigo di manubrium sterni. Ini kan manubrium sterni nih, yaitu dia akan berorigo di situ. Kemudian ada kaput lateral, ini yang bagian ini, dia itu akan berorigo pada sepertiga medial si clavicula ini. Nah, kemudian kan punya 2 kaput nih. Kemudian keduanya itu berjalan ke atas sampai ke sini ke prosesus mastoideus yang ada di os occipital. Nah, dia itu berjalannya oblik ya teman-teman, atau miring gini nih. Jadi kan dari depan gini ke belakang. Gitu. Nah, terus dia, jadi aku bisa nangkepnya kayak gini. Kan sternocleidomastoideus. Sterno ini merupakan origo dari si kaput medialnya yang ini. Itu kan di osternum kan, atau di manubriumnya lah. Kemudian ada kleido. Kleido ini kita sebut juga sebagai clavicula. Nah, dia itu juga merupakan origo dari si kaput ini, kaput lateral.
Nah, kalau yang mastoideus ini merupakan insersi dari kedua kaput. Nah, gitu ya. Nah, kan kita tahu nih kalau SCM ini ada di dextra dan sinistra, ada di kanan dan kiri. Mereka tuh punya dua fungsi nih. Kalau misalnya yang bekerja cuma satu atau sebagian, dextra aja atau sinistra aja, itu contoh gerakannya adalah fleksi lateral. Itu jadi kayak gini. Jadi kayak kita apa ya? Kayak nekukin kepala ke arah samping gini, ke kanan atau ke kiri. Terus ada juga gerakan rotasi, dia tuh kayak memutar kepala gitu. Kalau kedua-duanya bekerja, itu disebut juga sebagai kontraksi bilateral. Contohnya adalah fleksi dan ekstensi leher. Jadi kita kayak ngangkat leher gini atau nurunin leher. Oh ya, di antara kedua kaput ini ada sebuah bangunan yang namanya adalah fossa supraclavicularis yang superficial. Oke, dari regio SCM ini ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ke regio coli posterior. Nah, regio coli posterior Sorry, ini izin juga masuk, cuma ya. tadi ada yang request katanya jelasinnya boleh dipelanin dikit nggak? Jangan cepet-cepet. Makasih. Oke. Jadi mau diulang atau enggak? Atau lanjut aja? Lanjut, lanjut. Oke. Sekarang kita bahas tentang regio coli posterior. Nah, regio coli posterior ini juga cuma punya satu otot nih. Nah, ototnya itu adalah musculus trapezius. Nah, musculus trapezius ini apa sih? Itu merupakan otot segitiga pipih besar atau lebih tepatnya bentuknya kayak layang-layang gini ya, teman-teman. Nah, dia tuh yang menutupi aspek posterolateral. Postero itu bagian belakang dan juga lateral itu dia ke arah samping. Bagian toraks atau dada dan juga leher. Kemudian si musculus trapezius ini dia memanjang dari os occipital kita sampai ke os vertebrae torakal yang ke-12 atau T12. Nah, si trapezius ini juga punya 3 parts. Yang pertama itu adalah musculus descendens atau yang turun. Dia fungsinya untuk fleksi lateral, jadi kayak nekukin kepala ke arah samping gini, kayak tadi juga, sama depresi dan elevasi. Ngangkat atau nurunin kepala. Kemudian ada pars transversa, ini dia merupakan bagian yang paling lebar dari si musculus trapezius, dia fungsinya untuk retraksi skapula. Retraksi itu setahu aku kayak ngedorong skapula ke arah belakang gini. Gini gitu. Kemudian ada yang pars terakhir, itu yang paling bawah adalah pars ascendens, atau dia itu pars yang naik. Dia tuh fungsinya kayak kebalikan dari si transversus tadi, yaitu untuk depresi skapula. Jadi kayak kita ngedorong skapula kita ke arah depan gitu. Nah, kalau musculus trapezius ini dipersarafin sama nervus 11 atau nervus accessorius. Nah, dari regio coli posterior ada yang mau ditanyain? Kalau enggak, kita lanjut dulu ya ke regio coli lateralis. Nah, regio coli lateralis ini aku udah bilang tadi kalau si SCM itu bakalan ngebagi si regio jadi regio anterior sama lateral. Sama ngebagi trigonum jadi trigonum anterior sama posterior gitu. Nah, berarti kan kita bisa simpulin nih kalau lateral ini dia ada di antara musculus SCM sama musculus trapezius. Jadi, batas anteriornya itu adalah margo posterior atau tepi belakang dari si SCM ini ya. Terus yang posteriornya itu dia batasnya sama margo anterior atau tepi depannya dari si trapezius. Nah, kemudian inferiornya karena dia kan ada nih di antara si SCM sama si trapezius. Nah, bagian inferiornya itu dia berbatasan sama sepertiga medial. Jadi kan ketemu nih di sini. Nah, dia tuh berbatasan sama sepertiga medial clavikula antara si SCM sama trapezius. Nah, kurang lebih di sini. Kemudian apexnya itu dia kan si SCM sama trapezius kan sama-sama berjalan ke atas nih. Nah, keduanya ketemu nih di linea nuke superior yang ada di os occipital. Kemudian untuk atapnya itu kayak struktur yang luarnya gitu ya teman-teman, kayak yang lapisan di luarnya si regio coli lateral itu. Jadi adalah lamina superficialis fascia cervicalis profunda. Jadi lamina superficialis ini tadi udah dibilang sama Siba kalau dia itu sama aja kayak investing layer. Kemudian bagian dasarnya itu adalah otot-otot yang ditutupin sama lamina prevertebralis fascia cervicalis profunda.
Dia itu otot-ototnya ada apa aja sih? Yang pertama ototnya itu adalah musculus splenius capitis. Ini yang atas ini ya. Terus ada musculus levator scapula. Ini dia fungsinya untuk ngangkat scapula kita. Terus ada musculus calenus. Ini ada yang anterior, media, dan juga posterior. Ingat ditutupin sama lamina prevertebralis. Oke, sekarang kita lanjut ke trigonum coli posterior. Jadi gini, trigonum coli posterior itu dia letaknya di regio coli yang lateral. Karena dia letaknya adalah di belakang SCM. Gitu. Jangan bingung ya teman-teman. Nah, dia tuh kayak punya dua bagian. Yang pertama itu adalah trigonum occipital. Dia tuh yang di bagian atas. Sama trigonum omoclavicular. Jadi kita bakal bahas satu-satu dari yang trigonum occipital. Sesuai namanya, occipital. Berarti dia punya hubungan nih sama os occipital yang ada di kepala kita. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang batas-batasnya. Yang pertama itu adalah batas anterior. Karena dia letaknya di belakang SCM, berarti dia berbatasan anterior sama margo posteriornya si SCM. Kemudian posteriornya itu dia sama margo anterior si trapezius yang ini. Karena dia letaknya itu di depan si trapezius kan, berarti dia berbatasan posterior sama si margo anteriornya. Nah, terus bagian inferiornya itu dia sama musculus omohyoid yang venter inferior. Jadi omohyoid ini memanjang dari sini nih teman-teman, dari sini ke sini. Nah, kalau yang di sini itu adalah venter yang superior, kalau yang di sini adalah venter inferior. Jadi yang berbatasan inferior sama trigonum occipital ini adalah bagian yang musculus omohyoid yang inferior gitu. Kemudian untuk isinya sendiri, itu ada nervus 11 atau accessorius, cabang plexus cervicalis, ada nervus supraclavicular, dan bagian paling atas dari plexus brachialis. Jadi bisa kita simpulin kalau plexus brachialis itu dia mulainya di trigonum occipital ini. Ini mulainya si plexus brachialis. Tuh. Terus kita bahas tentang trigonum omoclavicular. Omoclavicular ini clavikular, berarti dia punya hubungan nih sama os clavicula. Nah, hubungannya di mana? Yuk kita bahas. Batasnya dulu nih, batas yang superiornya. Kan dia kan segini nih, trigonumnya. Batas superiornya itu sama si musculus omohyoid yang venter inferior. Kemudian yang bagian anteriornya, itu dia karena letaknya di belakang si SCM, sama kayak yang tadi, itu berarti dia berbatasan sama margo posteriornya si SCM. Kemudian bagian inferiornya baru yang berbatasan sama si os clavicula. Jadi dia berbatasan sama clavicula di inferior gitu. Kemudian untuk isinya itu adalah arteris subclavia ketiga, truncus plexus brachialis, nervus ke otot subclavius, dan nodus lymphaticus. Nah, nodus lymphaticus ini teman-teman udah pada tahu lah ya kalau fungsinya untuk imunitas dan juga untuk membersihkan debris atau sisa dari hasil respon imun gitu. Nah, dari regio lateral sama trigonum-trigonumnya ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ke bagian regio coli anterior. Nah, regio coli anterior ini dia dipisahin sama SCM kan, dia di bagian depannya. Nah, berarti kita bahas dulu dari batasnya. Batasnya itu yang bagian pertama adalah anterior, atau bagian depan itu sama linea mediana leher. Nah, jadi kan kita udah pernah belajar kan tentang linea-linea tubuh. Ada yang linea media, ada yang linea sternal, ada yang parasternal, clavicula, dan lain sebagainya. Ini berbatasan anterior sama linea mediana. Jadi berbatasan sama garis hayal yang membagi tubuh sama besar antara kanan dan kiri. Kemudian bagian posteriornya, ini kan si anterior itu cuma segini nih teman-teman. Nah, berarti dia berbatasan posteriornya sama margo anterior dari si SCM. Ini udah SCM. Nah, terus dia berbatasan posteriornya sama si margo anteriornya. Kemudian yang di superiornya dia sama margo inferior dari os mandibula. Jadi tepi bawah dari os mandibula yang ini nih. Kemudian untuk bagian apex atau puncaknya dia sama incisura jugularis dari manubrium di sini. Kemudian untuk otot-ototnya itu ada musculus hyoideus, musculus suprahyoid, dan musculus infrahyoid. Nah, kita bahas lebih lanjut di bagian bawahnya. Itu adalah musculus hyoideus. Dia fungsinya untuk apa sih? Untuk menstabilkan atau menggerakkan os hyoid dan juga lari. Nah, terus ada sebuah otot yang namanya suprahyoid dan juga infrahyoid itu dibatasin sama struktur yang namanya os hyoid.
Jadi otot yang ada di osioid itu namanya adalah musculus suprahyoid. Kalau yang di bagian bawah itu adalah infrahyoid. Nah, secara umum untuk fungsi dari suprahyoid ini untuk elevasi osioid. Jadi kayak ngangkat osioid ini ke atas. Oke, dia itu meliputi otot-otot lidah dan juga dasar mulut. Nah, ototnya itu ada apa aja sih? Oke, kita bahas satu-satu dari sini. Yang pertama itu adalah musculus digastrik anterior. Ini yang di bagian medial ini. Kemudian dia tuh fungsinya bekerja dengan musculus infrahyoid, menekan mandibula melawan resistensi, elevasi, dan memantapkan hyoid selama menelan dan berbicara. Kemudian ada si musculus geniohyoid. Ini letaknya di bagian profundanya dari si musculus digastrik anterior. Jadi kayak digastrik anterior nih, di dalamnya itu adalah si musculus geniohyoid ini. Oke, dia fungsinya untuk menarik hyoid anterior superior, memperpendek dasar mulut, dan melebarkan faring. Kemudian kita bahas tentang musculus milohyoid. Musculus milohyoid ini dia kayak segini teman-teman. Jadi dia kayak merupakan dasar dari si leher atas kita atau dasar dari musculus suprahyoid. Dia fungsinya untuk elevasi dan retraksi hyoid sehingga memanjangkan dasar mulut. Oke. Kemudian kita ada musculus stylohyoid. Stylohyoid ini merupakan struktur yang memisahkan antara si digastrik anterior. Jadi digastrik itu dia kayak gini nih. Ini yang anterior, ini yang posterior. Nah, struktur yang ada di tengahnya ini adalah musculus stylohyoid. Dia fungsinya untuk elevasi dan retraksi hyoid sehingga memanjangkan dasar mulut. Kemudian yang terakhir adalah musculus digastrik posterior. Ini merupakan musculus yang paling lateral dari si musculus suprahyoid. Dia fungsinya sama kayak yang anterior, yaitu bekerja dengan musculus infrahyoid, menekan mandibula melawan resistensi, elevasi, dan memantapkan hyoid selama menelan dan berbicara. Oke. Kemudian kita bahas tentang musculus infrahyoid. Sesuai namanya, dia ada di bawah osioid. Dia fungsi umumnya untuk depresi osioid dan juga lari. Jadi kayak kita nundukin kepala gitu. Itu fungsinya. Dia tuh kayak terdiri dari dua bagian, ada yang superficial, ada yang profunda. Nah, si musculus yang ada di infrahyoid ini dia dinamain sesuai struktur yang dilewatinnya. Oke, kita mulai ya coba. Dari yang superficial itu ada sternohyoid, dia memanjang dari si osioid sampai ke osternum. Jadi namanya sternohyoid. Oke, dia fungsinya untuk depresi hyoid setelah elevasi selama menelan. Kemudian kita punya juga nih musculus omohyoid. Musculus omohyoid ini dia memanjang dari osioid sampai ke clavikula. Omo ini kita samain aja kayak clavikula, jadi dia memanjang dari sini. Dari osioid ke clavikula. Oke, dia fungsinya untuk depresi, retraksi, dan memantapkan osioid. Kemudian yang bagian profunda atau bagian yang lebih dalamnya itu ada si musculus sternotiroid. Sternotiroid berarti dia memanjang dari si glandula tiroid ini sampai ke osternum. Dia fungsinya untuk depresi osioid dan juga laring. Kemudian yang terakhir itu adalah musculus tirohyoid. Musculus tirohyoid itu dia memanjang dari osioid sampai ke sini, glandula tiroid. Dia fungsinya untuk depresi osioid dan juga elevasi laring. Kemudian kita bahas tentang trigonum coli anteriornya. Trigonum coli anterior itu dibagi jadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah trigonum submandibular yang ini. Kemudian ada trigonum submental, trigonum muskular, dan juga trigonum caroticum. Oke, kita bahas lebih lanjut di sini. Trigonum submandibular. Dia berarti letaknya ada di bawah os mandibula. Oke, kita bahas dulu dari batasnya. Batas anteriornya itu sama musculus digastrik yang venter anterior. Nih, anteriornya ini dia kan segini nih. Dia anteriornya sama si digastrik yang venter anterior. Oke. Kalau yang posteriornya itu dia sama yang digastrik posterior. Karena kan digastrik dari sini ke sini tuh. Yang ini adalah anterior, ini adalah yang posterior. Ini musculus stylohyoid kan. Nah, dia tuh memanjang dari sini nih, sini gitu. Terus, kalau yang superiornya itu dia berbatasan sama margo inferior dari os mandibula. Ini kan os mandibula kita nih. Ini adalah tepi inferiornya. Nah, itu adalah batas dari superiornya trigonum submandibula. Oke. Kemudian untuk isinya, itu ada nodus limfatikus. Nodus limfatikus itu ya kayak tadi buat imunitas dan juga membersihkan debris. Kemudian ada glandula submandibular. Dia
kayak kita udah belajar di biokim kan, kalau glandula submandibular itu merupakan salah satu penghasil saliva. Oke, jadi trigonum submandibular ini dia berperan dalam penghasil saliva karena mengandung glandula submandibular. Oke, sekarang kita bahas tentang trigonum submental. Trigonum submental ini dia letaknya lebih ke depan dari si trigonum submandibular tadi. Nah, batas-batasnya itu yang pertama dari superior dulu. Superiornya kan dia tuh segini nih. Superiornya berarti kan di atas ini kan. Dia tuh sama simfisis mandibular. Oke, ini kan os mandibular kita. Nah, simfisis itu merupakan bagian yang ada di tengahnya sini. Oke, kemudian bagian inferiornya itu dia sama corpus osioid. Tadi kan Shiba udah bilang kalau osioid itu dia terdiri dari bagian kornu, korpus, dan lain sebagainya. Nah, yang bagian inferior dari trigonum submental ini berbatasan sama korpusnya, corpus osioid. Oke, kemudian bagian medialnya itu dia berbatasan sama margo inferior os mandibula. Jadi ini os mandibula, ini yang margo inferiornya. Dia berbatasan sama tepi bawah dari os mandibula. Kemudian ada juga si linea cervicalis, linea mediana yang membagi tubuh sama besar antara kanan dan kiri. Oke, bagian lateralnya itu adalah musculus digastric venter anterior. Jadi kita udah bisa beda ini antara si trigonum submandibular dan juga trigonum submental. Submandibular ini dia letaknya kayak lebih di belakang si digastric anterior ini. Kalau yang si submental itu dia letaknya lebih ke depan. Jadi dia kayak bisa dibilang struktur yang membatasi si trigonum submandibular dan submental ini adalah si digastric anterior. Tuh. Kemudian untuk isinya itu kurang lebih sama, ada nodus lymphaticus, submental, dan juga vena kecil. Kemudian kita bahas tentang trigonum muskular. Sesuai namanya muskular, berarti dia mengandung muskulus-muskulus kan. Nah, muskulusnya itu apa? Karena dia letaknya di sini, berarti dia melindungi muskulus yang ada di bawah osioid. Namanya apa teman-teman? Ya, infrahyoid. Nah, kemudian trigonum ini juga nama lainnya adalah homotrakea. Oke, kemudian kita bahas tentang batasnya. Batas superiornya kan dia segini nih. Batas superiornya sama osioid ini. Kemudian yang lateralnya itu dia sama musculus omohyoid yang venter superior. Kemudian sama margo anteriornya dari si SCM, dia segini. Di sini itu bagian lateralnya, ini juga bagian lateralnya. Kemudian bagian medialnya itu juga sama, kurang lebih sama linea mediana. Oke, untuk isinya yang udah aku bilang tadi, salah satunya adalah musculus infrahyoid. Kemudian ada trakea, glandula tiroid, glandula paratiroid, laring, dan juga esofagus. Oke, kemudian kita lanjut ke trigonum yang terakhir, yaitu adalah trigonum caroticum. Sesuai namanya, trigonum caroticum, berarti dia berisi arteri carotis communis. Oke, kita bahas batasnya dulu. Yang pertama itu adalah batas anterior. Dia kan segini nih. Batas anteriornya itu sama musculus omohyoid venter yang superior. Kemudian batas yang superiornya itu dia sama musculus 2, sama 2 musculus maksudnya. Ada yang si stylohyoid sama digastrik yang venter posterior. Oke. Kemudian kalau yang posteriornya ini dia berbatasan sama margo anterior dari musculus SCM. Kemudian untuk isinya salah satunya udah aku bilang tadi yaitu adalah arteri carotis communis. Kemudian ada nervus vagus atau nervus 10, ada nervus accessorius atau nervus 11, dan juga vena jugularis interna. Oke, mungkin itu dari trigonum dan juga regionya. Ini hal yang bisa aku tekanin adalah kalau si trigonum coli anterior letaknya sama, yaitu ada di regio coli anterior. Kalau yang si trigonum coli yang posterior, dia letaknya ada di regio coli yang posterior, yang lateral. Regio coli yang lateral. Oke, jangan kebalik ya teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Tadi kan aku minta teman-teman buat ngafalin atau nginget di platisma kan. Kalau ada yang udah lupa, jadi platisma itu adalah merupakan hasil diferensiasi dari lapisan subkutan kulit. Subkutan kulit yang berupa leher, yang menutupi leher bagian depan dan juga lateral. Dia itu fungsinya yang kayak udah disebutin Siva tadi, kurang lebih kayak buat ekspresi wajah. Jadi lengkapnya itu untuk menarik sudut mulut ke inferior, melebarkannya seperti pada ekspresi kesedihan dan ketakutan, menarik kulit leher ke superior ketika gigi menyeringai.
Oke, kemudian muskulus SCM. Tadi kan aku udah sebut dua tuh. Ada yang bekerja kalau sendirian itu dia kontraksi unilateral. Contohnya adalah fleksi lateral kayak apa ya? Kayak tadi kayak nekuk si kepala ke samping dan juga dan dia juga buat rotasi atau memutar kepala. Kemudian untuk yang si bilateral contohnya adalah fleksi dan ekstensi leher. Dia kalau fleksi dan ekstensi leher itu dia disebut juga sebagai depresi dan elevasi ya teman-teman. Nah, kalau yang trapezius itu tadi dia punya 3 pars kan, ada yang descendens atau turun, kemudian ada yang transversal, kemudian ada yang yang pars ascendens atau naik. Nah, buat yang udah lupa nanti bisa diulang lagi ya. Nah, menurut aku materi aku cukup segitu. Mungkin bisa dilanjut sama Franz. Terima kasih. Oke, sebelumnya suaraku udah kedengeran jelas belum? Dengar Franz. Oke. Siapa yang ngomong? Oke teman-teman, jadi aku di sini izin lanjutin ya dari yang materi udah diberikan oleh Siba dan juga Sabrina Arli. Siba tadi tentang apa aja? Tentang skeleton, kemudian fascia, dan cartilage shield, dan masih banyak lagi. Dan juga sama si Sabrina Arli tadi juga udah jelasin tentang otot-ototnya, kemudian tentang trigonum, tentang regio, dan masih banyak lagi ya teman-teman semua. Nah, dari semua itu tidak bakal bisa berfungsi dengan baik dan lancar tanpa adanya vaskularisasi. Jadi vaskularisasi ini itu dia terdiri atas apa aja, atas pembuluh-pembuluh ya, karena di regio coli ini itu merupakan suatu regio yang menghubungkan antara bagian kepala dan juga eh, bagian ekstremitas atas dan juga toraks. Jadi salah satu regio penghubung yang penting. Nah, di situ makanya terdapat banyak vaskularisasinya. Nah, jadi vaskularisasi itu ada apa aja? Ada pembuluh arteri dan vena, kemudian ada saraf-saraf, dan pembuluh limfe. Nah, jadi pertama kita bakal bahas vaskularisasi pada regio coli. Nah, untuk vaskularisasi pada regio coli itu dia bukan kebanyakan sih, emang adanya di regio coli lateral dan juga regio coli anterior. Kenapa hanya di dua regio ini? Bisa kita lihat tadi yang udah dijelasin juga sama Sabrina Arli. Untuk regio SCM ini, dia kebanyakan diisi oleh otot aja, sedangkan untuk yang regio coli bagian posterior juga diisi oleh otot, yaitu otot trapezius seperti itu. Sedangkan kalau misalnya regio coli anterior dan juga regio coli lateralis, ini dia kayak ada lubang gitu yang memungkinkan untuk arteri, vena nervus dan pembuluh limfatikus untuk melewatinya. Kayak di sini ya contohnya ada banyak. Oke, selanjutnya kita bakal bahas vaskularisasi pada regio coli yang lateral dulu ya teman-teman. Nah, pertama kita bakal bahas arterinya terlebih dahulu. Untuk arteri pada regio cervicalis lateralis itu dia utamanya akan disuplai oleh arteri subclavia. Nah, kalau arteri ini dia kan dari jantung ke seluruh tubuh. Berarti kita mulainya dari arteri subclavia dulu. Dari cabang pertama. Jadi ini arteri subclavia yang dia itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Jadi pertama-tama dari arteri subclavia ini dia bakal menuju truncus tirocervical. Oh ya teman-teman, untuk di vaskularisasi ini ada baiknya untuk lebih fokus lagi ya, karena kita bisa bayangin arteri vaskularisasi ini kayak misalnya kita naik Maxim atau Gojek gitu. Kita dari awal kita memiliki titik awal dan memiliki titik tujuan. Nah di titik tujuan itu pasti kita memiliki suatu tujuan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nggak ngikutin dengan baik, pasti nantinya bakal tersasar seperti itu. Oke, jadi kita bakal dari arteri subclavia terlebih dahulu. Dari arteri subclavia, pertama kan dari truncus brachiocephalica ya, kalau di bagian yang dextra. Oke, dari truncus brachiocephalica, terus kita bakal masuk ke truncus tirocervical.
dari trunkus tiroservikal, dia bakal berubah menjadi arteri supraskapularis, dari arteri supraskapularis yang ini, dan juga arteri transversa cervicis. Ini transversa cervicis yang ini. Jadi dari trunkus tiroservikal ini dia bakal bercabang menjadi dua gini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya dari transversa cervicis itu dia nantinya bakal ada dua nih, ada yang bagian superior, ada bagian superficial dan bagian yang profunda seperti itu. Kita bakal dijelasin lebih lanjut. Ini kita tahu dulu alurnya seperti itu. Itu kalau yang dari subclavia. Selanjutnya kita bakal bahas yang dari cabang 3 subclavia. Untuk cabang 3 subclavia, dia nantinya bakal ke ekstremitas atas. Seperti yang kita udah pelajari dulu ya, arteri subclavia nantinya bakal ke ekstremitas atas. Nah, arteri subclavia ini nantinya terdapat cabang dari dorsalis scapula dan juga supraskapula. Seperti itu. Jadi di situ bakal keluar cabang. Nah, selanjutnya kita bakal bahas satu-satu dari mulai trunkus tiroservikal, mulai dari supraskapula. Nah, arteri supraskapular ini dulu deh, dari transversa cervicis, yang ini ya, transversa cervicis. Nah, arteri transversa cervicis tadi kan dari subclavia, kemudian ke trunkus tiroservikal, baru ke transversa cervicis. Nah, ini yang lebih jelas ya di bagian kiri, di bagian lateralnya. Dari arteri transversa cervicis, nantinya dia bakal lewatin dari depan musculus calenus anterior. Ini musculus calenus anterior dan juga nervus phrenicus. Jadi dia bakal melewati depannya, serta dia juga bakal melewati dari plexus brachialis. Ini plexus brachialis. Terus dia ke belakang. Nah, di belakang ini ada ramus yang superficial dan ramus yang profunda. Untuk ramus yang superficial, nantinya dia bakal bersama dengan nervus accessorius dan berakhir di bagian anterior musculus trapezius. Dan untuk yang ramus yang profundanya, dia bakal masuk ke dalam musculus rhomboideus dan dia bakal berubah menjadi arteri dorsalis scapula dan nanti dia bakal hilang di situ. Jadi ada, kalau yang transversa cervicis tadi ada yang ramus yang profunda dan juga ada yang ramus yang superficial ya, teman-teman. Selanjutnya untuk arteri supraskapularis. Untuk arteri supraskapularis, tadi kan dia ada 2 cabang nih ya. Sama kayak yang di sini juga ada 2 cabang nih. Nah, jadi yang supraskapularis dia lebih ke bawah gitu. Dia sama aja kayak arteri transversa cervicis tadi, bakal lewatin nervus phrenicus, calenus anterior, plexus brachialis, tapi nanti dia tujuannya berbeda. Dia tujuannya bakal ke otot-otot posterior dari scapula, seperti otot supraspinata dan juga infraspinata, seperti itu. Tadi udah ya, supraskapularis, transversa cervicis, kemudian tadi ada ramus superficialnya, ada ramus profundanya, bakal ke musculus trapezius. Nah, selanjutnya kita bakal bahas ke cabang ketiga subclavia. Untuk cabang ketiga subclavia, kan jadi arteri subclavia ini dia dibagi-bagi menjadi dibagi-bagi menjadi 3 bagian. Ada bagian yang pertama 1, 2, dan 3 menurut musculus calenus. Nah, jadi kita ke cabang yang ketiga dulu. Di cabang ketiga ini itu dia bisa dipalpasi, bisa dirasakan di trigonum omoclavicular. Kemudian nantinya dia itu bakal mengeluarkan suatu cabang, yaitu arteri dorsalis scapula dan arteri supraskapular. Jadi arteri dorsalis scapula dan supraskapular itu dia bisa independen langsung dari arteri subclavia. Jadi dia nggak harus dari sini atau nggak harus dari sini gitu. Dia bisa langsung dari sini juga. Kayak gitu. Nah, ini untuk yang lebih lengkapnya ya, ntar teman-teman bisa baca juga. Udah, calenus anterior, phrenicus. Oke. Selanjutnya kita bakal bahas venanya. Vena di regio cervicalis lateralis. Untuk vena di regio cervicalis lateralis itu vena utamanya yaitu vena jugularis externa. Nah, vena jugularis externa itu yang ini nih. Bukan dari sini sih. Yang ini. Vena jugularis externa ini dia terletak di atas dari SCM. Nah, ini yang ditekanin banget ya, kalau yang aku dengar dari dokter Ajawi bilang, pasti
vena jugularis externa ini ditekaninya tuh di atas dari SCM. Kemungkinan besar itu bakal masuk ke soal sih menurutku. Jadi vena jugularis externa ini dia ada di atas SCM, dia bakal kelihatan ketika orang sedang menyanyi dan juga dia bakal berakhir di vena subclavia. Oke. Jadi kita bakal bahas alurnya dulu. Pertama, dari vena retromandibula. Retromandibula sesuai namanya retromandibula, di belakang dari mandibula. Yang ini. Nah, vena retromandibula ini dia ada yang pars anterior atau divisi yang anterior dan pars yang posterior. Nah, vena retromandibula ini yang ke jugularis externa itu dia yang pars yang divisi yang posterior ya. Gitu. Selanjutnya ada juga vena auricularis posterior. Sesuai namanya, auricularis dan posterior, berarti di belakang telinga. Dari sini ya, dia bakal masuk ke vena jugularis externa juga. Jadi ada dua gini. Nah gitu. Nah, nantinya ketika sudah masuk ke vena jugularis externa, dia bakal ke bawah, terus ke bawah, menyilang musculus SCM. Nah, di trigonum omoclavicular ini, itu dia masuk masuk lagi vena, yaitu vena transversa cervicis, suprascapularis, dan jugularis anterior. Masuk ke sini, jadi ada 3 yang masuk ya, sini. Nah, kemudian, udah masuk itu, dia bakal keluar, EJV ini dia bakal bermuara di vena subclavia. Jadi dia bukan di brachiocephalica, tapi dia masuk ke subclavia dulu, baru ke vena brachiocephalica. Nah, nanti dari vena subclavia ini dia bakal bertemu dengan vena jugularis yang interna. Jadi bertemu gini, baru masuk ke vena brachiocephalica. Tapi kalau yang EJV atau vena jugularis externa, dia masuk ke subclavia dulu, bukan ke brachiocephalica langsung. Gitu. Nah, tadi ya EJV ini dia ada di bawah dari musculus platysma. Kemudian dia juga mendrainase sebagian besar kulit kepala dan juga samping wajah. Kemudian dia terletak di atas SCM tadi udah. Kayaknya ini udah semua tadi udah gue jelasin ya. Oke. Selanjutnya tadi kan arteri udah, vena juga udah. Selanjutnya kita bakal bahas saraf-saraf pada regio cervicalis lateralis. Untuk saraf-saraf pada regio cervicalis lateralis ini dia ada banyak ya sarafnya. Pertama kita bakal bahas dari nervus accessorius terlebih dahulu. Nervus accessorius ini ya, ini nervus accessorius. Dia itu berada di bawah dari SCM. Jadi sebenarnya di sini ada SCM teman-teman. Jadi dia itu terletak di bawah SCM dan dia turun secara postero inferior. So namanya posterior dan inferior. Berarti gini ke bawah. Nah, nervus accessorius ini nantinya dia bakal melewati musculus SCM tadi yang gue udah bilangin, sama dia nanti bakal menghilang di anterior musculus trapezius. Jadi intinya dia bakal mempersarafi musculus SCM dan juga trapezius seperti itu. Selanjutnya yaitu ada plexus brachialis. Plexus brachialis ini dia bakal muncul dari bagian vertebralis cervicalis ya teman-teman semua. Jadi dia dari cervicalis muncul yaitu dari C5 sampai T1. Plexus brachialis ini dia dari plexus brachialis itu bakal menurun secara inferolateral, yaitu inferior dan lateral. Tapi di sini kayak nggak kelihatan ya. Inferolateral. Jadi dia kayak inferior lateral, bakal melewati clavikula dan coste 1, terus dia bakal melewati namanya ada kanalis ya. Pokoknya ada kanalis namanya cervicoaxillaris. Namanya cervicoaxillaris. Dia bakal ngelewatin kanal itu dan menginervasi dari ekstremitas atas. Nah, plexus cervicalis ini, plexus brachialis ini dia memiliki 5 ramus anterior dan 3 trunkus. Nah, di bagian trunkus superiornya itu dia bakal mempercabangi namanya nervus suprascapularis. Nervus suprascapularis ini dia nantinya bakal ke belakang, sama kayak arterinya tadi, dia bakal ke belakang gitu, dan dia bakal mempersarafi dari di bagian ini otot-otot posterior scapula seperti musculus supraspinata dan infraspinata.
Jadi gitu. Selanjutnya kita bakal bahas plexus cervicalis. Nah, plexus cervicalis itu yang kayak gini nih teman-teman. Dia kayak bentuknya cincin-cincin gini. Ada yang bagian ramus ascendens dan ramus yang descendens. Kemudian dia juga itu punya yang namanya nih, bisa lihat ya, kayak gini nih dia tuh, kayak cincin. Kan dia juga keluar dari dalam SCM. Oke, kalau plexus cervicalisnya itu aja. Tapi di plexus cervicalis ini dia punya banyak cabang ya. Yang pertama kita bahas ansa cervicalis. Ansa cervicalis, ansa artinya lengkungan ya. Kayak ansa yang ada di ginjal juga kan ada ansa juga. Nah, ini ansa Henle kalau di ginjal. Nah, ini ansa cervicalis. Dia lengkungan gini. Nantinya dia bakal punya cabang ada 3, 1, 2, 3. Bukan gini, 1, 2, 3. Nah, dia cabang-cabangnya itu bakal mempersarafi dari muskulus omohyoid dan juga muskulus sternohyoid dan muskulus sternothyroid. Ini. Dia mempersarafi dari 3 otot itu. Dan kalau misalnya muskulus tirohyoid ini, kalau muskulus yang tirohyoid, dia bukan dari ansa cervicalis, tapi dia dari nervus hypoglossus gitu. Bukan dari ansa cervicalis. Selanjutnya kita bakal bahas nerve point. Seperti yang udah dikasih tahu Siba tadi, jadi di bagian leher ini ada yang namanya nerve point atau ramus cutaneus plexus cervicalis. Jadi dia cutaneus ya, lebih kecil-kecil. Ramus cutaneus lebih kecil-kecil. Jadi dia nantinya kan ini ada musculus cutaneus, musculus SCM. Dia keluar di margo posterior dari pertengahan SCM. Dia keluarnya dari bagian bawah SCM lah ya. Dia bakal keluar dari bagian bawah SCM itu. Nantinya dia bakal bisa juga sebagai tempat dari anestesi lokal. Jadi anestesi lokal itu bisa dilakukan di nerve point ini. Nantinya dari nerve point ini dia bakal keluar saraf-saraf cutaneus. Seperti ada supraclavicularis, kemudian ada ke transversus colli, dan masih banyak lagi gitu. Jadi tempat keluarnya dari nervus cutaneus cervicalis itu dari ini poin cervicalis ya. Nerve point cervicalis. Selanjutnya kita bakal bahas saraf-saraf dari C2 sampai C3. Tadi kan plexus cervicalis itu dari C1 sampai C4. Nah, tadi yang ansa cervicalis itu dari C1 sampai C3. Selanjutnya kita bakal bahas yang dari C2 sampai C3. Kita bakal bahas dari C2 sampai C3. Itu ada apa aja? Jadi ada nervus occipitalis minor. Ya. Nervus occipitalis minor. Kita enakan di sini sih. Nah, nervus occipitalis minor ini, jadi dia itu keluar dari nerve point tadi. Dia keluar dari nerve point tadi, terus dia bakal ke arah obliques, ke arah belakang gini. Dia obliques. Nah, nervus ini nantinya bakal mempersarafi dari posterior kulit kepala. Oke. Habis itu ada juga tadi ada auricularis magnus. Kalau auricularis magnus seperti yang udah dikasih tahu Siba tadi, dia keluarnya dari belakang SCM secara tegak lurus dan bakal mempersarafi dari kulit-kulit baik kepala, kulit leher, kemudian ke glandula parotid. Ya, gitu. Itu auricularis magnus. Auricularis magnus ini dia dari C2 sampai C3. Kalau occipitalis itu hanya C2 aja. Selanjutnya ada abis auricularis magnus, ini kan occipitalis minor, auricularis magnus itu dia ada yang pars anterior dan posterior. Ini yang bagian anterior, ini yang bagian posterior. Oke, abis auricularis magnus bakal ada namanya nervus transversus colli. Nervus transversus colli itu dia kayak gini dia. Nih. Kalau dalamnya kayak gini, kalau di dalamnya. Dia bakal keluar dari nerve point secara transversus, namanya transversus ya, transversal, dan dia bakal mempersarafi dari regio anterior colli, regio anterior leher, kulit-kulitnya. Kulit dari regio anterior colli. Nih, bisa dilihat ya. Ini ada nervus
versus coli-nya. Nih. Nah, dia bakal mempersarafi kulit-kulit dari regio anterior coli. Selanjutnya, itu tadi saraf-saraf dari C2 sampai C3. Ada apa aja? Ada occipitalis minor, ini occipitalis minor, auricularis magnus, dan juga transversus coli. Ya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas yang saraf dari C3 sampai C4. Tadi kan saraf C2 sampai C3. Sekarang kita bahas saraf C3 sampai C4. Untuk saraf dari C3 sampai C4 itu hanya satu, yaitu supraclavicularis. Ini, yang ini. Sama kayak tadi, dia yang ramus-ramus cutaneus ini tetap keluarnya dari belakang SCM. Dia keluarnya dari belakang SCM, terusan ke sini. Ke bagian supraclavicularis. Nah, supraclavicularis ini, nervus suprascapularis ini, kan tadi nervus cutaneus. Jadi dia bakal mempersarafi kulit-kulit di bagian superior dari clavicula dan juga bahu. Gitu. Selanjutnya kita bakal bahas, ini ada satu lagi nervus yang penting, salah satu nervus yang penting karena sering disebutin, yaitu nervus phrenicus. Untuk nervus phrenicus bisa dilihat di sini. Ini nervus phrenicus, dia terletak secara anteromedial, artinya di bagian anterior tapi medial. Nah, dia ini bakal ke bawah terus sampai mempersarafi dari diafragma. Itu yang motoriknya. Kemudian ada perikardium dan pleura parietalis yang kemarin kita ada belajar pleura itu ya. Nervus phrenicus ini dia dari cabangnya C4, tapi dia bisa juga diintervensi dari C3 maupun yang C5. Gitu. Itu tadi untuk nervus-nervus yang di bagian regio cervicalis lateralis. Nanti ini bakal dibaca ya teman-teman, bisa dibaca. Selanjutnya kita bakal membahas tentang pembuluh limfatik. Nah, jadi pembuluh limfatik ini nggak terlalu banyak. Pertama-tama kita bakal bahas dari jaringan yang bagian superficial dulu. Jadi dari jaringan superficial dia itu bakal masuk. Jadi dari jaringan superficial ini nantinya dia bakal masuk ke nodus yang superficial. Nah, ini kayak gini. Nodus superficial ini biasanya ada di atas dari vena jugularis externa. Dari yang bagian ini, dari nodus limfatikus yang superficial, nantinya dia bakal lanjut terus ke nodus limfatikus yang profunda. Jadi dari superficial bakal ke profunda. Yang profunda ini dia banyak yang di vena jugularis interna. Dari yang profunda ini nantinya juga dia bakal masuk nih. Dari profunda dia bakal masuk ke truncus jugularis sinistra dan truncus jugularis dextra. Ini. Dia bakal masuk sini, lalu bakal masuk ke vena subclavia gitu. Jadi dia ujung-ujungnya ntar masuknya ke vena juga. Itu kalau yang limfatik ya. Dan jadi dari nodus limfatik superficial, kemudian nodus limfatik profunda nanti dia bakal masuk ke vena jugularis maksudnya masuk ke vena subclavia, jadi gitu. Nah, itu tadi dari yang vaskularisasi regio coli yang bagian lateral. Dari sini apakah ada yang ditanyain dari teman-teman semua? Atau mau ada yang diulang? Oke, kalau nggak ada kita langsung lanjut aja ya. Oh ya, tadi ada soal sih. Bentar. Nah, ini ada soal. Jadi kalau ada yang mau jawab bisa langsung open mic ataupun di chat juga boleh. Jadi soalnya itu yaitu manakah vena berikut ini yang akan mengosongkan isinya ke dalam vena jugularis externa. Kalau misalnya teman-teman ada yang bisa, boleh langsung open mic ataupun langsung di chat. Yang D nggak sih, Franz? Yang D, dari vena auricularis posterior dan vena retromandibularis posterior. Ya benar, jadi jawabannya yang B, yang D ya teman-teman. Bisa kita lihat juga tadi di sini. Jadi vena yang bakal mengosongkan atau dia bakal bermuara ke vena jugularis externa itu, kita bakal ulang lagi ya, yaitu vena retromandibularis yang divisi posterior dan juga auricularis posterior. Jadi tadi jawabannya benar ya teman-teman.
Itu untuk yang regio cervicalis, regio coli lateral. Selanjutnya kita bakal bahas vaskularisasi di regio coli anterior. Tadi ada yang mau ditanyain nggak? Ya, kalau nggak ada, bisa lanjut aja ya. Atau kurang jelas, atau kecepatan gitu. Oke, kita bakal lanjut aja ke regio cervicalis anterior. Untuk vaskularisasi di regio cervicalis anterior, pertama-tama kita bakal bahas arterinya terlebih dahulu. Jadi arterinya itu pertama-tama dia bakal keluar dari arteri carotis communis ya. Jadi dia itu arteri carotis communis itu kan ada yang dextra dan juga ada yang sinistra. Nah, yang dextra ini dia keluarnya melalui truncus brachiocephalica dulu. Sedangkan yang sinistra dia bisa langsung dari arcus aorta. Nah, kita bakal yang bahas yang dextra aja lah. Tapi sama aja kok. Jadi dari arteri carotis communis dia bakal ada percabangan yang carotis externa dan carotis externa yang ini dan carotis interna. Untuk letak dari carotis externa ini dia letaknya lebih medial dibandingkan dengan karotis yang interna. Nah, di antara percabangan ini ada namanya sinus caroticus dan juga glomus caroticum. Untuk sinus caroticus dia itu berfungsi sebagai ini ya. Berfungsi sebagai baroreseptor yang bertanggung jawab pada tekanan dari arteri. Sedangkan glomus caroticum dia itu sebagai kemoreseptor yang bertanggung jawab pada O2, kadar O2 dalam tubuh. Seperti itu. Kalau kadar O2-nya dia berkurang, nanti dia bakal meningkat tekanan nadinya, kemudian dari pernapasannya juga semakin dalam dan ya seperti itu. Oke. Jadi dari karotis komunis tadi ya, karotis komunis, dia bakal ke karotis eksterna. Nah, untuk karotis yang interna ini, dia tidak memperdarahi sama sekali di bagian regio coli. Jadi yang memperdarahi di regio coli itu hanya karotis yang eksterna aja. Nah, di karotis eksterna ini, dia cabangnya ada apa aja sih? Jadi cabangnya yang pertama ada pharyngia yang ascendant. Nih, pharyngia ascendant. Ini cabang pertamanya. Kemudian ada tiroidea superior. Nih, tiroidea superior ini ya. Dia bakal memperdarahi dari glandula tiroid. Kemudian ada arteri lingualis terletak di atas dari tiroid superior. Ini arteri lingualis. Kemudian ada arteri facialis. Dan kalau dokter Ajayo juga beliau menambahkan juga arteri maxillaris. Tuh. Kemudian untuk yang di bagian posterior itu ada arteri occipitalis. Ini dia yang ke posterior ya. Arteri occipitalis dan juga ada auricularis yang posterior. Nah, jadi untuk yang arteri di regio coli anterior ini dibagi menjadi 3. Apa aja? Yaitu pertama ada yang bagian medial, bagian posterior, dan bagian anterior. Jadi ingatnya itu 1, 2, 3. 1 medial, 2 posterior, dan 3 anterior. Yang medial tadi pharyngia ascendens, posteriornya ada occipitalis dan auricularis posterior, dan yang anteriornya ada tiroid superior, lingualis, dan facialis. Kayak gitu. Tentunya kita bakal bahas satu-satu ya. Untuk yang pharyngia ascendens terlebih dahulu. Ini arteri pharyngia ascendens yang kecil ini. Jadi dia merupakan cabang pertama dari arteri carotis externa. Ini arteri carotis externa, ini cabang pertamanya. Nantinya arteri pharyngia ascendens ini dia terutama bakal memperdarahi dari si faring, kemudian auris yang medial dan otot-otot dari prevertebralis. Terus dia ke belakang gitu. Selanjutnya ada arteri tiroid superior. Dia merupakan cabang setelah pharyngia ascendens ya. Jadi ini paling anterior. Tiroid superior ini yang paling anterior. Nantinya dia itu bakal bercabang juga menjadi laryngia yang superior. Jadi dia bakal memperdarahi dari glandula tiroid yang bagian superior dan juga bakal bercabang menjadi arteri laryngia yang superior seperti itu. Selanjutnya ada arteri lingualis. Kalau arteri lingualis ini dia terletak di atas dari arteri tiroid superior. Nantinya arteri lingualis ini dia bakal memperdarahi
dari lidah, terutama muskulus hipoglossus lidah ya. Nah, nantinya arteri lingualis ini dia bakal bercabang lagi, ada yang menjadi arteri submental ya atau submandibula, dan juga arteri lingualis yang profunda gitu. Coba tadi arteri lingualis dia bakal menjadi arteri sublingual dan arteri lingual yang profunda. Selanjutnya ada arteri facialis. Ini yang bagian anterior ya. Tiga ini bagian anterior. Selanjutnya ada arteri facialis. Kalau arteri facialis ini dia bakal memperdarahi dari ada namanya glandula parotid di sini tuh. Glandula submandibula maksudnya. Maaf. Di sini ada glandula submandibula, jadi dia bakal memperdarahi glandula submandibula dan juga nantinya dia bakal bercabang menjadi arteri submental dan juga palatum mayor. Itu tadi yang bagian anterior dan juga bagian yang medial ya tadi yang mana sih ini medial. Selanjutnya kita bakal bahas yang bagian posterior. Untuk yang di bagian posterior itu ada dua, ada arteri auricularis posterior dan arteri occipitalis. Arteri auricularis posterior nanti dia bakal ke belakang dan dia ada di belakang telinga. Dia bakal memperdarahi dari nervus facialis. Kemudian dia bakal memperdarahi dari kulit kepala. Dan juga ada glandula parotid. Gitu. Jadi dia bakal di sini ada glandula parotid, dia bakal dipersarafi oleh arteri auricularis yang posterior. Selanjutnya ada arteri occipitalis. Ya, namanya juga occipital, dia pasti ke belakang kepala. Ke kulit di belakang kepala. Jadi itu tadi arteri-arteri yang ada di bagian regio cervicalis anterior. Selanjutnya kita bakal, ya ini bisa dibaca sama teman-teman semua nanti. Oke, ada soal lagi nih teman-teman, boleh langsung jawab aja kalau ada yang mau jawab. Kalau salah nggak apa-apa ya teman-teman, soalnya kita di sini juga belajar bareng, juga belajar bareng. Kalau salah nggak masalah. Jadi ada soal, manakah arteri di bawah ini yang dipercabangkan dari arteri karotis eksterna? Ada yang mau jawab nggak teman-teman semua? Boleh langsung open mic aja. Tiroid superior. Ya, benar. Jadi jawabannya yang tiroid superior. Soalnya kan kalau arteri optalmika ini, dia itu dari arteri karotis yang interna. Sedangkan arteri vertebralis itu dari arteri subclavia. Kalau arteri subclavia ya dari arteri subclavia dan transversa cervicis ini tadi ya dari arteri subclavia juga dan truncus spirocervicalis. Jadi jawaban yang benar adalah ini yang tiroidea superior. Ini bisa dilihat ya dari karotis eksterna itu dia bakal keluar tiroidea yang superior. Selanjutnya kita bakal bahas vaskularisasinya. Untuk vaskularisasinya di bagian regio cervicalis anterior ini yang paling penting adalah vena jugularis yang interna. Jadi vena jugularis interna ini dia terletak di belakang SCM. Dia terletaknya jadi kan ada SCM gini. Dia terletaknya di belakang dari SCM. Kemudian vena jugularis interna ini dia merupakan muara dari vena-vena dari bagian kepala dan juga bagian leher gitu. Nah, di vena jugularis interna juga ini dia apalagi ya? Dia itu kita langsung mulai aja lah ya. Langsung mulai aja alurnya. Pertama dari vena occipitalis yang ini bakal masuk, ada sinus petrosus juga bakal masuk. Ada vena pharyngeus. Bentar. Ini ada sinus petrosus, occipitalis, kemudian ada vena pharyngeus, ada vena facialis, ada vena lingualis. Untuk vena ini sebenarnya namanya dia mirip-mirip ya teman-teman, tidak sama yang arterinya. Kemudian ada apa lagi? Ada tiroidea superior dan tiroidea yang media. Jadi ini yang bakal bermuara ke vena jugularis interna. Nah, vena jugularis kita bakal bahas satu-satu ya dari vena occipitalisnya. Kalau yang vena occipitalis ini dia itu dari ada namanya plexus venosus. Plexus venosus suboccipital. Jadi di bagian belakang ini ada kayak gini-gini itu. Terus dia di plexus venosus. Dia bakal ke plexus venosus juga sih. Terus dari plexus venosus suboccipital ini dia bakal bisa masuk ke
vena jugularis yang interna juga. Nah, vena jugularis yang interna ini kita balik lagi ke kepala ya. Jadi vena jugularis interna ini dia itu sambungan dari sinus sigmoideus. Nah, di sini nantinya ada bulbus superior. Dari sinus sigmoideus dia masuk ke bulbus superior. Kemudian masuk ke sini ada vena occipitalis. Kemudian ada sinus petrosus yang inferior. Kalau sinus petrosus yang inferior ini dia juga berasal dari foramen jugulari juga. Terus dia bakal ke bawah. Nah, kalau vena ini kan dari perifer ke jantung ya. Selanjutnya ada vena pharyngeus. Nah, untuk vena pharyngeus dia dari plexus venosus. Kemudian terus ke bawah ada vena facialis. Kalau vena facialis ini dia bisa berasal vena facialis ini dia bisa berasal dari vena lingualis, kemudian bisa berasal dari vena lingualis juga. Jadi bisa masuk ke vena facialis. Di bawah vena facialis ada vena lingualis. Vena lingualis ini dia dari bagian lidah. Nah, untuk vena facialis ini jadi dia bakal masuk ke vena jugularis interna itu setinggi di bawah dari arcus mandibula. Gitu. Dia bakal ke bawah terus ke bawah, terusan ada tiroid superior. Untuk tiroidnya itu ada tiroid yang superior dan yang media. Kalau yang tiroid inferior dia bakal langsung masuk ke truncus brachiocephalica. Jadi dia kalau dari tiroidnya hanya dari superior dan yang inferior. Dia masuk ke vena jugularis interna, terus dan di bagian bawahnya nanti bakal ada namanya bulbus inferior. Bulbus inferior ini berfungsi sebagai katup agar darah itu nggak ke atas lagi gitu. Jadi dia ada yang jagain gitu. Nantinya di bagian sini, di bagian bawah, dia bakal bersatu dengan vena subclavia dan menjadi vena brachiocephalica. Seperti itu. Dari vena brachiocephalica nanti dia bakal ke vena cava superior, bakal masuk ke atrium dextra. Itu tadi venanya. Selanjutnya ini ya bisa dilihat nanti sama teman-teman semua. Intinya yang harus diketahui vena jugularis interna itu ada di dalam SCM. Oke. Ini tadi soal yang tadi. Nah, ini ada saraf ya. Saraf ini yang terakhir ada saraf regio cervicalis anterior. Ini nggak sebanyak dari yang lateral tadi. Kalau saraf yang regio cervicalis anterior itu ada pertama nervus transversus colli. Seperti yang udah dibahas, nervus transversus colli ini dia bakal mempersarafi dari kulit-kulit regio cervicalis anterior. Kalau nervus yang hipoglossus dia bakal mempersarafi dari otot-otot intrinsik lidah, kemudian sebagai otot motorik lidah, dan ada juga muskulus yang dipersarafi yaitu muskulus geniohyoid, muskulus geniohyoid, dan juga muskulus tirohyoid. Itu nervus hipoglossus ya. Selanjutnya nervus glossoparing. Dari namanya aja ada glossoparing. Jadi dia bakal tadi muskulus yang nervus yang hipoglossus yang ini, nervus hipoglossus. Kemudian kalau glossoparing, ini yang glossoparing, namanya aja ada glosso. Glosso itu lidah. Paring ya paring. Jadi mempersarafi lidah dan juga paring. Untuk nervus vagus ini pengembara dia kemana-mana ya. Nervus vagus ini nanti dia bakal ke jantung. Kemudian dia bakal ke jantung, kemudian ke faring dan juga laring. Ini ada catatannya kalau misalnya teman-teman mau baca nanti ya. Nah, untuk vaskularisasinya udah selesai teman-teman. Jadi di sini ada yang mau ditanyain nggak dari vaskularisasinya? Ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut. Oke, kalau ini materi ini yang terakhir ya teman-teman semua. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah perhatian udah hadir dari awal Zoom ini sampai sekarang. Dari jam 10 ya sampai jam setengah 12 ini lama juga ternyata. Oke, selanjutnya kita ada sesi bahas soal. Sesi bahas soal ini nantinya bakal dibacakan per materi
materi yang udah dibagiin tadi. Ada dari Siba, kemudian dari Sabrina Early. Boleh langsung aja. Oke, jadi izin buat bacain soalnya. Kita langsung aja ya, mungkin karena waktunya udah cukup lumayan lama juga. Boleh minta tolong share screen lagi nggak, Frans? Pakai punya lu aja. Oke, jadi buat nomor 1, ini gampang lah ya, pada bisa semua. Manakah vertebrae cervicalis yang termasuk vertebrae atipikal? Jawabannya apa? Tolong ketik dong jawabannya. A, B, C. 127. Iya, betul. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Soal nomor 2, manakah otot di bawah ini yang berfungsi untuk mengangkat lari? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Kalau menurut aku yang berfungsi untuk mengangkat laring itu kan dia ini tuh tadi kan aku udah bahas ada yang otot suprahyoid sama infrahyoid. Kalau suprahyoid itu dia fungsinya untuk si elevasi osioid dan juga laring. Berarti dia mengangkat laring. Jadi yang di sini yang termasuk otot suprahyoid itu adalah si digastric venter anterior gitu. Oke, soal selanjutnya, manakah pernyataan yang benar mengenai vertebrae cervicalis 6? Boleh, jawabannya apa? Yang udah tahu? Gampang nih. Ayo, Lip, jawab, Lip. Yang B. Iya, betul yang B jawabannya. Perbatasan trakea menjadi laring. Dari laring menjadi trakea. Oke, next. Nah, ini juga masih yang bagian foramen-foramen deh. Manakah pembuluh di bawah ini yang akan memasuki foramen transversarium vertebra cervicalis? Jawabannya apa, guys? Ada yang bilang D. D, kata Joe. D, kata Adele Aul. Oke, ya benar. Jadi jawabannya adalah arteri vertebralis mulai pada vertebra cervicalis yang ke-6. Next. Oke, manakah otot berikut yang dibungkus oleh investing layer? Ada yang tahu? Smile. Kata Joe A, kata Ruben A. Ayo siapa lagi? A. Ya, jawabannya adalah benar, yaitu musculus trapezius dan juga sternocleidomastoideus. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Wah, pada semangat banget ya jawabnya. Jadi manakah arteri di bawah ini yang dipercabangkan dari arteri karotis eksterna? Jadi pada jawab apa nih? Sabil D, Adel Aul Nipa D, D Afis D, D semua. Ya benar.
Jadi jawabannya yang D. Bener ya teman-teman semua? Tadi udah dijelasin juga kan, arteri optalmika dari interna dan bla 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 dan banyak lagi. Oke, next. Manakah organ yang dilapisi oleh fascia pretrachealis? Boleh dikomen. Mantap, gila, gercep banget ya. Katanya. Oke, benar. Jadi jawabannya itu ada trakea, esofagus, sama glandula tiroid. Good job, guys. Oh ya, ini soal cutting loh guys. Oke, manakah bangunan berikut ini yang ikut membentuk dasar trigonum coli posterior? Ayo teman-teman. Kalau stabil A. 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 Frans bisa scroll ke itu nggak bagian fascia-fascia tadi? Aduh, PT gue kebanyakan berarti ya. Ini ya? Ya itu tuh. Yang mana? Ya Oh, ini. Tadi kan dia yang bagian kenapa dia itu Ben? Bisa jawab nggak Ruben? Kenapa dia? Sebentar. Oh, itu maksudnya dasarnya itu yang bagian dalam ya? Iya benar Ya, bagian. struktur dasar. Ya. Bagian. Kayaknya dia belum beli. Bentar. Ini lagi. Itu soal yang membentuk dasar trigonum coli posterior. Trigonum coli posterior itu kan dia di bagian itu kan belakang si SCM. Nah, berarti dia di bagian ini nih. Tadi kan aku udah sebutin ada yang scalenus anterior, ada yang scalenus media. Nah, berarti dia ada di bagian sini. Apa tuh, Franz? Ya itu di bagian situ. Berarti dia ditutupin sama yang namanya si prevertebral layer gitu. Kalau ada yang salah nanti bisa tolong benerin ya teman-teman kalau ada yang punya pendapat lain. Jadi jawaban yang benernya apa tuh, Li? Yang prevertebralis fascia, fascia prevertebralis. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Manakah dari vena berikut ini yang akan mengosongkan atau bermuara isinya ke dalam vena jugularis yang eksterna? Yo, dijawab yuk. A. Ada lagi, ada yang lain? D, ada yang jawab D, ada yang jawab A. D. D. Jawaban spam. D. Oke, kayaknya ada banyak yang jawab ya. Jadi ada yang jawab A sama ada yang jawab D. Jadi benar, pertama itu dari yang masuk ke vena jugularis eksterna itu dia dari auricularis posterior ya. Pertama dari auricularis posterior. Tapi untuk yang retromandibularnya tadi kan dibagi untuk yang bagian anterior, untuk yang divisi anterior dan divisi yang posterior.
untuk yang masuk ke vena jugularis eksterna itu yang di retromandibularis bagian posterior. Nah, kan auricularis posterior dia yang masuk itu di retromandibula di sisi posterior. Jadi itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Oke. Benar salah di sini udah biasa. Namanya juga belajar. Oke, berikut ini yang bukan isi dari trigonum caroticum. Caroticum, ayo ingat-ingat. E, 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 E. Nah, jadi benar ya teman-teman, kalau isi dari trigonum caroticum itu kebanyakan adalah pembuluh darah, bisa arteri atau vena, dan juga saraf-saraf trakea itu nggak termasuk karena dia masuk ke trigonum yang muskular. Oke, jadi jawabannya yang E. Bangunan yang membatasi muskulus suprahyoid dan infrahyoid. Ayo, ini gampang banget guys. Dari Ayo, namanya Isyam. aja. Isyam. Katanya mau jawab, Isyam ini kemana lah? Ayo kasih alasan guys. Kenapa yang milih A semua? Namanya Yoi dari namanya A. Ya benar. Jadi yang membatasi itu si suprahyoid sama infrahyoid. Karena itu jawabannya satu. Ya, itu adalah osioid. Yang di atas adalah supra, yang di bawah adalah infra. Ah, semua nggak sih ini anak FK, anak PSPD? Anatominya amin. Amin. Berikut ini yang bukan merupakan muskulus pada regio kolilateral. C. 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 Kenapa yang C? Karena posterior ya benar. Karena yang C itu adalah si regio coli posterior. Yang lainnya ya regio cervicalis posterior. Kalau yang scalenus, levator sama splenius capitis scalenus anterior itu adalah regio lateralis. Oke, ini soal terakhir ya. Manakah yang termasuk isi dari carotid seed? Boleh yang tahu. Kasih alasannya juga kalau bisa. Apa jawabannya? Gampang kok guys. Tadi ada di slide yang gue jelasin di awal-awal. Let's go. Oke. Kata Jo. Kata Silma. Kata 77. Kata Hafiz. Ada yang lain nggak selain E? Oke. Juga kata Hekal. Ada yang selain E? Kalau nggak ada kita kunci nih jawabannya. Yang E. 3, 2, 1. Oke, benar. Jadi jawabannya itu yang E. Ada vena FJI, ada carotis communis, jugularis interna, sama yang nervus ke-10. Bagus. Oke, thank you guys. Oh ya teman-teman, tadi kalau yang di arterinya atau di vaskularisasinya ada yang masih kerasa kurang jelas atau pengen ada yang ditanyain, itu boleh langsung tanyain aja ya lewat line atau ya. Oke, terima kasih. Udah kan kalian udah review. Kalau aku jelas ya. Kalau gue jelas. Nggak jelas ya, tapi sebentar ya guys, kalau bisa jangan keluar dulu. Ini Marcel mau ngasih timbal berikutnya. Boleh stay dulu ya. Kalau gue masuk gak? Apa nggak kedengeran Samsek? Masuk dengar, ada? dengar. Ini mereka pada ngerti sih, mereka tadi jawab soalnya udah pada gercep-gercep gitu kan, udah bagus. Terus buat teman-teman jangan lupa isi feedbacknya ya teman-teman. Teman-teman yang belajar jangan lupa isi feedbacknya.
Karena itu akan menentukan keberlanjutan dari Jarber ini. Kalau misalnya pada ngangisin nanti Jarbernya gue berhentiin. Nggak, gue sih akademik berhentiin gitu. Jadi tolong diisi ya teman-teman. Makasih gitu aja dari gue. Sampai jumpa jam 3 bersama Visio. Bye-bye. Oke, makasih banyak Marcel, makasih juga teman-teman yang udah datang. Dadah. Dadah. Iya, semuanya.